Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, meeting ini dalam rangka bagaimana kita kembali mengupgrade bagaimana di kelas online di daerah kita masing-masing nantinya. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan yang kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bergabung di room meeting kita hari ini, pagi ini, dalam kemudian kita secara bersama-sama ingin membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan di kelas online di era masing-masing. Bapak dan Ibu semua, insya Allah pagi ini di sesi pertama materi akan dibawakan oleh Pak Imran Rosadi terkait dengan bagaimana tata kelola pendaftaran dan publikasi online. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tidak panjang lebar saya memberikan pengantar di kegiatan kita hari ini. Sekedar saya perkenalkan saya beliau bahwa Pak Imran Rosadi ini adalah guru di SMA 16 Makassar. Beliau adalah salah satu founder daripada kanal pelatihan ini, Sagu Safres. Satu guru, satu video presentasi. Kemudian beliau juga adalah founder Lontara. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan Pikon Lontara. Baik Bapak dan Ibu, untuk efektif dan efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada Pak Imran Rosadi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Imran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa pertemukan secara virtual di kegiatan ini. Saya melihat di peserta yang mendaftar banyak sekali senior-senior yang dulunya di kampus berbagi pengalaman pada saya, jadi saya aturkan hormat dulu. Tak lupa juga untuk senior-senior di IGI beberapa kabupaten yang memberi support kepada saya pribadi untuk bergerak dalam satu semangat together. Tak lupa kita kirim salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wejangan beliau menikmati indah sejarah di zaman ini. Baik Bapak, untuk materi karena hari ini tapi sebenarnya pengulangan materi beberapa materi Ibu dapati, tapi tidak apa kita mengulang karena ada juga peserta yang memang baru pertama kali ingin dapat pembekalan bagaimana mengelola sebuah kegiatan secara daring online. Jadi baik, pribadi saya menyederhanakan kurikulum divisi menjadi 4 materi. Divisi lebih kompleks lagi, lebih banyak untuk materi pertama. Ini saya tidak perlu nanti peserta yang memang baru mengetahui materi ini, saya yakin di grup nanti kita bisa berbagi di grup ya, kita bisa berbagi tutorialnya, kita bisa berbagi tips-tipsnya dalam
mempraktekkan materi di kegiatan ini, silakan konsultasi di grup. Bukan cuma kami yang admin saja yang bisa berbagi pengalaman, tapi saya yakin Bapak Ibu di grup banyak sekali yang punya pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan kegiatan daring. Baik, yang pertama kita masuk ke pendaftaran online. Pendaftaran online sendiri saya yakin Bapak Ibu telah banyak sekali punya pengalaman mengisi link pendaftaran online, bahkan mungkin sudah banyak yang pernah membuat link pendaftaran online sendiri. Itu jadi secara garis besar pendaftaran online itu ada bagian untuk pendataannya, pendataan peserta, ada juga untuk deskripsi untuk informasi dan jadwal pelaksanaan. Fungsi dari pendaftaran online sendiri secara sederhana saya menarik 3, tentunya untuk mendata calon peserta. Kemudian kedua, di bagian deskripsi kita menginformasikan kegiatan kita seperti apa, serta mengaktualnya kapan akan dilaksanakan, seperti itu. Jadi 3 fungsi dari pendaftaran online ini harus ada dalam sebuah link. Walaupun ada fungsi-fungsi tambahan lainnya, itu diperbolehkan. Secara pribadi aturan pendaftaran online saya jadikan 4 saja. Pertama, untuk data peserta itu seharusnya bisa diamankan oleh para pelaksana. Jadi seperti yang kemarin Bapak Ibu mengisi pendataan online untuk kegiatan ini, saya tidak meminta terlalu banyak data pribadi Bapak Ibu. Saya hanya butuh nama, instansi, nomor WA, dan email. Semuanya itu yang tentunya akan kami pakai, panitia pakai untuk kegiatan kali ini saja. Jadi tidak perlu, kadang ada pendaftaran online sampai minta nomor KTP, ataukah kalau kita guru minta NPTK, minta alamat sekolah, minta email kepala sekolah. Itu terlalu ribet bagi saya, karena data-data tersebut belum tentu dipakai dalam kegiatan, dan belum tentu juga panitia bisa mengamankan data tersebut. Jadi sebijaknya nanti ketika Bapak Ibu mengelola kegiatan daring di kabupatennya masing-masing, membuat pendaftaran online, formulir online, cukuplah meminta data dari peserta yang wajar dan bisa kita amankan. Itu tidak perlu minta data detail seperti apa. Kemudian data ini tidak boleh kita publikasikan. Jadi data itu hanya dimiliki oleh panitia dan tidak untuk dipublikasikan. Kenapa? Banyak sekali data seperti nomor HP, instansi sekolah, itu bahkan email itu tidak boleh terpublikasi ke media. Itu karena rawan untuk disalahgunakan. Jadi Bapak Ibu yang mengisikan data, insya Allah yang kegiatan kemarin itu datanya aman. Setelah kegiatan ini datanya kami tidak akan kemana-manakan, kami akan simpan. Jadi kewajiban dari panitia pelaksana nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan, mohon tidak mempublikasikan data dari peserta, dia diamankan. Data yang diminta cukup yang akan digunakan saja dalam kegiatan. Jadi kalau NUPTK tidak digunakan ya jangan diminta. Kalau mata pelajaran tidak diperlukan ya tidak perlu diminta sebenarnya. Kalau instansi tidak diperlukan juga ya jangan diminta. Gitu. Karena ini kami minta instansi biar kami tahu bahwa Bapak Ibu seperti kemarin panitia telah melacak, ternyata karena ini kegiatan khusus Sulsel, ada saja yang instansinya dari luar Sulsel tapi memakai kabupaten dari Sulsel biar tetap bisa masuk ke kegiatan ini. Jadi dari data-data itu panitia bisa melacak kebenaran dari peserta, seperti itu.
Kemudian aturannya yang paling penting di formulir itu harus ada pelaksananya siapa, deskripsi kegiatannya, jadwalnya, dan satu yang jangan sampai terlupa, narahubung atau kontak person kegiatan tersebut. Jadi kalau kontak personnya tidak ada, orang bisa, pendaftar itu bisa kewalahan. Saya bagaimana ini, telah terdaftar atau bagaimana? Itu harus di setiap kegiatan harus mencantumkan kontak person, baik di formulir maupun di brosur atau flyer. Nah, beberapa aplikasi pendaftaran online atau pembuatan formulir online ini banyak sekali, tapi yang paling sering teman-teman pakai itu ada 5. Yang paling sering tentunya Google Form, karena Google Form bisa dibilang paling banyak penggunanya. Kemudian ada Office Form atau dari Office 365 ini saat ini lagi marak juga penggunaannya, terutama di daerah Kabupaten Sinjai, Bantaeng. Ini pengguna dari Office Form lumayan banyak. Di Luwu Timur juga luar biasa pengguna Office Form. Kemudian ada juga yang sedikit kekinian, ada ada Zoho dan Jotform. Zoho dan Jotform ini uniknya karena pendaftar bisa mengisi tanda tangannya. Itu jadi banyak yang pakai Zoho dan Jotform untuk pengisian tanda tangan. Tapi kembali ke aturan yang tadi, apabila kita tidak butuhkan data tanda tangan, ya tidak perlu ditandatangani. Seperti itu. Ada juga yang terakhir itu 1, 2, 3 formulir. Ini sama seperti Zoho dan Jotform, dia online juga. Bisa juga kita membuat tanda tangan di formulir tersebut. Nah, setelah pendaftaran online terpakai, data dari peserta itu bisa menjadi backup daftar hadir. Jadi biasanya kan ada peserta yang bilang, Pak saya hadir Pak, tapi lupa mengisi daftar hadir. Nah, kita bisa menyatukan dari data apakah betul dia peserta. Karena jangan sampai ada yang mengaku-ngaku hadir, tapi ternyata juga dia tidak terdaftar sebagai peserta. Jadi karena di IG itu banyak anggapan di IG itu sering membagikan sertifikat secara cuma-cuma dan gratis. Nah, anggapan ini yang perlu kita counter, bahwa sertifikat memang kita bagikan secara gratis, tapi ada syarat. Bahwa kita yang menerima sertifikat itu peserta yang memang mengikuti kegiatan IG dengan baik. Itu bukan hanya sekedar mendaftar sebagai peserta tapi tidak hadir, mendapat sertifikat dan lain-lainnya. Itu yang perlu kita pengurus-pengurus daerah untuk mengantisipasi. Jangan sampai beredar di daerah-daerah bahwa sertifikat dari IG sangat mudah kita dapatkan. Bahkan ada yang bilang, biar tidak terdaftar sebagai anggota IG, saya bebas dapat sertifikat IG. Ini yang perlu kita counter, kita antisipasi bahwa tidak semudah itu mendapatkan sertifikat dari IG, apalagi sertifikat pelatihan atau sertifikat webinar. Nah, ada syarat dan ketentuan yang bisa diberlakukan oleh masing-masing pengurus daerah. Gitu. Kemudian data dari peserta itu sebaiknya diamankan oleh pengurus IG setempat. Apakah mau di follow up sebagai pendaftar IG berikutnya atau bagaimana? Dan yang paling penting, pendaftaran itu dan daftar hadir tentunya bahan untuk laporan kegiatan, bisa juga untuk kompilasi atau perbandingan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya. Apakah ada penambahan jumlah peserta atau berkurang atau bagaimana? Jangan sampai panitia hanya rutin mengadakan kegiatan
Panitia hanya rutin mengadakan kegiatan tapi tidak mengevaluasi kegiatannya, apakah pesertanya bertambah, apakah pesertanya itu saja, ataukah bagaimana. Jadi harus rutin dievaluasi. Salah satu bahan evaluasinya tentunya dari data-data di link pendaftaran atau link daftar hadir. Saya rasa itu untuk pendaftaran online. Nah, untuk publikasi online. Untuk publikasi online ini bahasa sederhananya kita seperti brosur digital, flyer, poster digital, ya kurang lebih seperti itu. Nah, di publikasi online tentunya yang paling itu untuk mempromosikan pelaksanaan kegiatan, informasi kegiatan, serta jadwalnya. Fungsinya promosi kegiatan. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu buat itu tidak akan ada pendaftarnya kalau kita tidak promosi. Jadi pengurus daerah yang akan menyusun kegiatan-kegiatan daring itu perlu promosi. Saya mohon maaf, saya ambil contoh kegiatan di Parepare, kegiatan gosip, go sharingnya pergi Parepare, gosip. Nah, kegiatan gosip ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif sekali, bagus sekali, tapi banyak dikomentari sedikit miring oleh pendaftar dari luar. Kok namanya gosip? Nanti setelah tahu kepanjangan dari gosip itu apa, ternyata kegiatan webinar yang bagus sekali. Cuma sayangnya saya pribadi menilai gosip ini kurang publikasi. 2 kali kegiatan gosip itu seharusnya sudah bisa lebih dari 300 sampai 400 peserta karena materi-materinya bagus. Tetapi beberapa kali saya lihat hanya ada yang 20-an, jarang melewati angka 200. Itu mungkin salah satu alasan karena gosip ini belum terpromosikan secara baik. Kalau sudah terpromosikan secara baik, saya yakin peserta dari kegiatannya itu bisa lebih banyak. Kemudian kegiatan gosip ini tidak membuka pendaftaran, jadi nanti flyernya itu terbang ke grup-grup mendekati jam tayangnya. Jadi ada istilah lambat terpromosikan. Itu salah satu penyebab kenapa kegiatan gosip di Parepare bukan kurang banyak belum terlalu terpublikasikan sehingga pesertanya masih sedikit. Jadi harapan kami ke depan kegiatan gosip di Parepare dan kegiatan-kegiatan IGI daerah lain itu terpromosikan dengan baik, waktu promosinya cukup sehingga pesertanya banyak. Kemudian publikasi juga saluran kreativitas. Tentunya disitulah dilihat kreatif yang sekali di yang 15 orang, tidak semuanya punya fungsi tentang SIP sudah 8 edisi. Jadi untuk menjaga kegiatan gosip itu perlu ada flyer-flyer selanjutnya, tidak terputus sampai edisi ke-8 itu. Sama halnya kami di Lontara sudah 20-an lebih edisi. Apakah
apakah terhenti di edisi kesekian atau tidak, itu lihat dari kalau flyernya masih meluncur ke grup-grup, berarti eksistensinya masih berlanjut. Kalau sudah berhenti, disitulah eksistensi dari kepengurusan Vkon di daerah masing-masing. Jadi fungsi publikasi digital atau flyer ini membuktikan apakah IG daerahnya masih aktif bergerak atau sudah bergerak. Nah, aturan publikasi digital paling pertama, aturannya ini saya sederhanakan saja. Pertama, mencantumkan logo IG, karena kita mengedepankan kegiatan IG. Mencantumkan logo IG, boleh logo IG yang pas, boleh ditambahkan IG daerah, boleh. Dan kita tetap respect tentunya untuk pendukung-pendukung kegiatan kita. Jadi logonya juga dicantumkan. Semisal saat ini kita didukung oleh Direktorat PSMK. Jadi logo SMK bisa, SMK hebat, itu selalu ada di flyer Lontara, selalu ada di flyer-flyer kegiatan, karena room Webex yang kita pakai ini merupakan room Webex pinjaman dari PSMK. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu dapat pinjaman room dari mana, itu bagian dari dukungan pihak tersebut. Jadi Bapak Ibu perlu cantumkan logonya. Semisal nanti ada yang dapat sponsor dari Haji Kala atau dari Busowa atau dari PT Vale, dari mana saja, itu kita punya keterikatan secara organisasi untuk mencantumkan logo perusahaan atau instansi yang mendukung kegiatan kita. Kemudian yang penting juga tertera pelaksananya. Saat Hardiknas kemarin, mohon maaf saya kembali flashback ke kegiatan Hardiknas yang serentak 24 kabupaten kota. Ada beberapa flyer yang tidak jelas pelaksananya, hanya mencantumkan logo IG, tidak ada logo daerah. Jadi seakan-akan yang melaksanakan IG, tapi orang tidak tahu IG kabupaten mana. Sedangkan flyer tersebut beredar secara nasional. Nanti ketika orang mendaftar baru ketahuan, oh ternyata dari IG, misalnya di IG Palopo, IG Luwu, seperti itu. Selanjutnya mencantumkan juga materi dan narasumber. Nah, materi dan narasumber ini pemikat dari kegiatan kita. Jadi pemikat utama. Jadi biasanya lebih ditonjolkan agak besar sedikit judul materinya, atau narasumbernya lebih di zooming, lebih dibesar. Itu karena materi dan narasumber ini salah satu pemikat. Semisal juga pemikatnya ada di host atau moderator, itu boleh juga di zoom. Atau tidak disandingkan foto moderator, host, dan pemateri, boleh. Itu jadi pemikatnya. Jangan lupa kalau ada pemateri, jangan lupa mencantumkan instansinya. Jadi pemateri mewakili instansi apa, itu dicantumkan. Yang keempat, jelas terbaca jadwal serta link meetingnya. Biasanya karena daya kreativitas terlalu tinggi, jadwal dan link meeting ini agak dipinggirkan posisinya di flyer, sehingga biasa tidak terbaca tepat, tidak terbaca itu, karena bisa saja materi ini ternyata sudah lewat waktunya. Karena orang tidak membaca secara tepat jadwal kegiatannya. Jadi penempatan jadwal, tanggal dan waktu serta link meetingnya itu harus pas. Jangan sampai orang tertarik lihat foto pemateri tapi lupa jadwalnya. Aturan yang kelima, narahubung kegiatan. Narahubung kegiatan pastinya harus ada di flyer. Kadang ada yang buat flyer, pembuat flyernya yang dicantumkan di situ. Jadi otomatis dia juga sebagai narahubung kegiatan. Itu. Karena biasa ada saja orang yang kurang membaca, jadi dia melewatkan narahubungnya.
Akhirnya yang ditanya yang men-share flyer tersebut. Jadi ya siapa yang share flyer tersebut bertanyaannya ke situ. Padahal ada narah hubung kegiatan. Itu yang perlu kita cantumkan. Aturan keenam tentunya mengatur komposisi warna background, gambar dan teks itu sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Ukuran dan jenis filenya jangan terlalu besar atau terlalu berat untuk di-share ke media sosial. Saya pribadi sekarang menyarankan karena saya melihat yang bisa terpublikasi di Instagram itu biasanya lebih mudah terpublikasi di grup WA atau di status WA dan Facebook. Jadi patokannya kita mengambil gambar yang bisa terpublikasi di Instagram. Itu. Kadang kalau kita ambil patokan di WA, kalau kita ambil patokan atau ukuran yang bisa terposting di WA, di Instagram dia postingannya terpotong atau flyernya itu terpotong. Itu. Jadi kita ambil patokan yang kotak segi 4 kubus ya, kotak kubus ukuran bukan kubus atau segi 4 sama sisi sesuai ukuran Instagram. Itu bukan sesuai ukuran WhatsApp atau WA atau Facebook yang bisa lebih memanjang ke bawah. Jadi pakai ukuran Instagram, karena kalau sudah bisa terposting di Instagram, di WhatsApp dia terposting ukurannya tidak terpotong, di Facebook juga tidak terpotong. Kemudian biasanya publikasi atau sedikit dengan narasi. Narasi itu fungsinya melengkapi informasi yang ada di flyer kita. Karena flyer biasanya ada link yang link meeting. Benar. Oke. Atau ada yang barcode-nya bisa di-scan. Aplikasi pembuatan flyer digital ini, flyer itu yang paling sering teman-teman di Lontara dan kegiatan-kegiatan Vicon lainnya pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint bukan hanya untuk bahan presentasi biasa, tapi bisa juga kita pakai untuk membuat flyer atau brosur. Poster maker dan banyak aplikasi lain di Android itu paling banyak aplikasi yang bisa membuat flyer, brosur atau desain gambar dan lain-lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang paling baiknya yang mana. Mau pakai PowerPoint, saya rasa PowerPoint paling standar, semua guru bisa mengutak-atik PowerPoint. Jadi tapi kalau daya utak atiknya atau kreativitas utak-atiknya agak lemah, mohon maaf, ya kita bisa pakai Poster My Wall atau Canva yang sudah menyiapkan template brosur atau flyer yang kita tinggal edit saja, mengganti gambarnya, mengganti teksnya, memasukkan logo, itu sudah bisa kita download lalu dipublikasi. Jadi Poster My Wall dan Canva ini dua situs atau dua aplikasi yang saya tahu menyediakan template flyer yang lumayan banyak, sangat banyak, jadi bisa dipakai salah satu untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini tambahan untuk menyingkatkan link URL. Seperti yang kemarin Bapak Ibu klik, ada bit.ly, seingat saya ya, bit.ly/Pelda Lontara. Kemudian tadi ini pagi ada bit.ly MKD IG Sulsel. Itu semua link atau shorten yang sudah disingkat. Yang link sebenarnya itu sangat panjang, ada 2-3 baris.
dan susah untuk dihafal tentunya. Jadi kita singkat pakai istilahnya di shorten URL, dipendekkan link URL-nya. Fungsinya tentunya untuk memendekkan, memudahkan untuk diingat, kemudian lebih mudah untuk diposisikan di layar kegiatan. Kalau dia hanya satu baris, kemudian hanya satu kata singkat, itu sangat mudah kita posisikan di flyer daripada link yang panjang. Nah, beberapa platform yang bisa menyediakan shorten URL itu yang paling banyak itu Bitly, bitly.com, gg.gg, s.id, banyak sekali. Jadi tinggal pilih yang mana Bapak Ibu. Tapi yang 3 ini yang paling sering beredar di media-media sosial kita. Biasanya Bitly, bit.ly, gg.gg itu yang paling sering. Sekarang ada juga s.id. Itu silakan yang mana yang Bapak Ibu bisa pakai. Cara pakainya juga sangat-sangat mudah, tutorialnya banyak. Saya hanya memaparkan aplikasi-aplikasinya saja, tutorialnya itu beredar banyak. Nanti rekan-rekan fasilitator yang lain dengan senantiasa men-share tutorial-tutorial yang sudah ada dari channelnya masing-masing masuk ke grup MKD. Untuk QR code sendiri, QR code itu fungsinya bukan hanya untuk scan link saja, tapi beberapa QR code bisa menampung beberapa ya. Ada memang QR code yang hanya bisa menampung link, tapi ada juga yang sudah bisa menampung teks panjang. Nah, yang bisa menampung teks panjang ini kita bisa menyimpan. Kita bisa menyimpan deskripsi kegiatan kita. Juga bisa kita simpan link pendaftaran atau daftar hadir. Biasanya sih kalau kegiatan-kegiatan yang agak banyak pesertanya, beberapa kali saya ikut pelaksana oleh instansi luar, itu daftar hadirnya dia siapkan dalam bentuk QR code. Jadi bukan bentuk link. Jadi bentuk QR code. Nanti di sesi diskusi, QR code-nya ditampilkan di share screen dalam beberapa saat, kemudian peserta capture, scan. Disitulah dia mengisi daftar hadir. Jadi ada sih yang bilang ini lebih efisien daripada kirim link daftar hadir yang bisa dikirim bebas lagi ke grup-grup luar. Jadi bisa kalau panitianya mau sedikit ketat, boleh pakai QR code, kirim di share screen ketika sesi diskusi atau memang sesi untuk disiapkan sesi untuk mengisi daftar hadir. Fungsi lain dari QR code bisa menyimpan kontak pelaksana dan tentunya memanfaatkan teknologi kekinian. Nah, batasnya QR code ini belum banyak yang bisa scan langsung, istilahnya dari file di scan. Jadi biasa QR code-nya di print, di scan pakai HP. Itu biasa agak-agak ribet. Tapi ada juga yang bisa dari file QR code yang ada di HP itu langsung terscan otomatis, muncul informasi yang ada dalam QR code tersebut. Nah, aplikasi-aplikasi pembuat QR code banyak sekali. Ada yang sudah bawaan dari smartphone-nya masing-masing. Kalaupun tidak ada, boleh pakai aplikasi-aplikasi QR code generator. Ada juga GoQR.me, QRstaff.com. Banyak sekali. Jadi aplikasi-aplikasi ini banyak sekali beredar di internet. Saya rasa itu pembekalan materi untuk sesi ini agak saya persingkat karena lebih enak kalau kita diskusi. Tapi mohon jangan minta dipraktekkan ya. Bapak Ibu nanti terima tutorialnya saja di grup-grup. Saya yakin banyak sekali yang punya tutorial sehingga bisa berbagi di grup MKD. Silakan saya kembalikan kepada host yang bertugas. Oke, baik, terima kasih Pak Imran
Mas Hadi atas paparan materinya. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu partisipan yang ada. Disilahkan. Saya menuju ke raise hand dulu. Silahkan Pak Asnur atau Ibu ya? Pak Asnur atau Ibu Asnur? Silahkan. Silahkan Pak. Ini mau bertanya ya? Ya? Oh ya, oke. Di chat room pertanyaan tidak ada. Saya persilahkan ke Ibu Kasmah yang raise hand ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Ibu Kasmah? Halo, Ibu Kasmah? Tidak Pak, tidak ada. Oh iya, oke, mohon raise hand-nya diturunkan Bu. Mana ini? Ibu Hasnah, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Hasnah? Silahkan Ibu. Ibu Hasnah. Saya menuju ke Pak Hairil Rauf. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Disilakan. Waalaikumsalam. Disilakan Pak. Halo. Halo. Silakan. Halo, okay. Assalamualaikum. Silakan Pak Hairil. Wabarakatuh. Oke, kami dari Parepare ini Pak Samsir. Oke, silakan Pak. Jadi tanya disebut gosip IG di Parepare. Sering disebut gosip IG ya. 8 edisi. Terima kasih atas ya tersebut terpublik kita di Parepare. Pertanyaan saya mungkin, adakah kira-kira tips untuk mengelola pelatihan lebih banyak lagi, karena memang selama ini memang belum maksimal, tapi alhamdulillah kegiatan ini sangat membantu teman-teman guru dalam pembelajaran di sekolah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira bisa langsung ditanggapi Pak Imran pertanyaan dari Pak Hairil tadi. Iya. Mengikuti kegiatan minat peserta yang bergabung kegiatan gosip harusnya banyak sekali. Melihat dari namanya sendiri sudah punya daya tarik tersendiri. Jadi tidak yang lengkap katanya. Ternyata
Ya, gitu. Hmm. Eh, para ya sudah di ada hari dari yang kalau untuk eh, grup Lontara kita bisa pakai bersama. Grup itu fungsinya memang untuk wadah informasi kegiatan-kegiatan. Kemudian mungkin ini tips terakhir tapi bisa ya, gosip jarang merekam kegiatannya. Kalaupun mungkin ada rekaman, jarang terpublikasi. Itu. Jadi kalau gosip ini menangnya dia dipublikasi media cetak. Jadi semua kegiatannya itu terpublikasi bagus di media cetak. Belum di media-media, misalnya di grup-grup WA itu belum banyak terpublikasi. Jadi ke depan kalau sudah ada rekaman, sudah ada flyer yang bisa dipublikasi lebih awal, saya yakin kegiatan gosip di Parepare itu lebih banyak peminatnya. Mungkin itu saran saya untuk rekan-rekan teman di Parepare. Saya kembalikan ke host. Oke, saya kira seperti itu Pak Heril. Mudah-mudahan bisa disimak apa yang disampaikan tadi oleh Pak Santos tadi terkait pertanyaan Bapak. Yang berikut saya lanjut ke resen berikut, Pak Sunarto. Saya persilakan Pak Sunarto untuk mengajukan pertanyaan. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah ada perbedaan cara memendekkan link bit.ly dan gg.gg pada saat akan digunakan untuk diakses? Dan mana lebih mudah diakses, bit.ly atau gg.gg? Tidak bisa. Kamu di
Ap- eh, apalagi kalau memang kita publikasi, lebih disarankan pakai Bitly. Bitly karena Pak, ada akun GG perlu bagus. Ah, kembali ke Imran Tahir, Pak Imran, ini bagaimana cara yang di pertanyaan dari mudah-mudahan beliau ini yang terakhir oleh pihak sekolah sebenarnya bisa meminjam punya Disdik Sulsel, tinggal penjadwalan. Saya pribadi ada kesempatan Nah, dia mungkin ceritanya penting dikasih kakak Ija. yang bergabung ingin bergabung dapat pinjaman room dari Disdik atau dari pihak manapun, silakan gunakan teknik relay. Teknik relay ini bisa untuk memperbanyak. Jadi kita buat beberapa akun Webex
untuk terkoneksi ke satu akun utama. Itu kita bisa relay untuk menambah jumlah partisipan, ataukah kita live streaming. Live streamingnya bisa di YouTube atau bisa di Facebook. Dengan teknik tersendiri itu kita bisa memiliki partisipan yang tidak terbatas, karena kalau live streaming berapa ribu pun yang bergabung itu tidak terbatas. Saya kira itu dari saya ketika sekolah atau pihak penyelenggara lain ingin menggunakan Room Webex. Baik, mudah-mudahan selanjutnya mungkin ini yang dalam setiap mengelola kendali, saya acungi semua jempol yang saya punya sampai ke distribusi sertifikatnya lancar, verifikasi tugas-tugasnya lancar. Saya pribadi tim IG Shop ini bisa jadi tutor sebaya untuk Vicon kabupaten lain. Tidak semuanya university, tapi bisa bekerjasama. Itu luar biasa sekali kegiatan bisa jadi contoh, bisa jadi role model kabupaten. Banyak kegiatan kabupaten lain yang terkendala di awal, ada juga di akhir saat pembagian sertifikat. Tapi kegiatan yang saya ikuti jawab di setiap posisi ada. Vicon yang kontak kan iki kau. terkait di karena kita ini
tapi kurang kertasku, jadi harus ketungguin tunggu. Sama kurang lagi bisa tunggu. Woi terakhir ku tuh ketake kanan rumput gimana aku ini terakhir. Padahal bisa buat panas juga. Udah aku tak mancing. Dong malah ini dapat ikan kalau dapat ini Mendapat link presensi, mohon kesabarannya, nanti panitia ulang. Satu presensi, jangan bahwa kita siap jadi panitia, bukan untuk peserta itu harus siap sebagaimana mungkin, tapi untuk pembekalan bahwa itu siap jadi nanti panitia Vicon di kabupatennya. Sambil mengangkat yang ini ibu ya. Jadi itu sesi
Ini kalau dimakan, yang dimasak. Mungkin di layar mungkin Bapak